warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel, serta pengolahan datanya menggunakan aplikasi eViews. Di sini judul penelitian saya masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu pengaruh site, return on asset, debt to asset ratio, non-performing financing, dan penerbitan sukuk terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2012 sampai 2016. Uji kelayakan model atau biasa disebut uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak dilanjutkan, karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antar variabel independen atau multikolinearitas, sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Hipotesis dalam uji F adalah sebagai berikut. Yang pertama ada berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel. Yang pertama ada H0. Jika nilai F statistik di bawah F tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya yaitu HA, jika F statistik di atas F tabel, maka HA diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua, berdasarkan probabilitas. Yang pertama ada H0. Jika probabilitas F statistik di atas 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, HA, jika nilai probabilitas F statistik di bawah 0,05, maka HA diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, kita sudah berada di aplikasi eViews-nya untuk mendapatkan output dari 3 uji yang akan saya bahas. Pertama, kita akan membuat estimasi, yaitu klik. Selanjutnya estimate equation. Selanjutnya kita masukkan rumus ISR, C, size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk. Selanjutnya panel option kita pastikan none, karena kita akan membuat common effect model. Selanjutnya kita klik OK. Nah, nanti akan muncul output seperti ini. Bisa dilihat nilai F statistik sebesar 7,41 sekian. Selanjutnya probabilitas F statistik yaitu 0,0 sekian. Nah, selanjutnya kita akan mencari F tabel. F tabel dengan tingkat alfa 5%, DF1 yaitu jumlah semua variabel dikurangi 1 sama dengan 5, dan DF2 yaitu total panel 45 dikurang variabel 6 sama dengan 39. Jadi DF1-nya 5, DF2-nya 39. Sehingga didapatkan nilai sebesar 2,45583 atau digenapkan 2,46. Nah, untuk mencari F tabel, teman-teman bisa menggunakan aplikasi tabel statistik. Di sini kita klik saja. Kemudian kita cari tabel F. F1 pada penelitian saya yaitu 5. Kemudian F2-nya yaitu 39. Nah, ini dia. Saya sudah mendapatkan nilai F tabelnya yaitu 2,46. Dengan demikian, F statistik sebesar 7,41 sekian lebih besar dari F tabelnya yaitu 2,45 sekian. Dan nilai probabilitas F statistik sebesar 0,0 sekian lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Kesimpulan akhirnya bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Yang selanjutnya ada koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel-variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-square akan semakin baik, karena hal ini mengidentifikasikan semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, nilai R-square harus berkisar 0 sampai 1. Yang kedua, jika nilai R-square sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat atau Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang ketiga, jika nilai R-square sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen.
Selanjutnya adalah koefisien determinasi, masih dengan output yang sama. Di sini ada just R square yang memiliki nilai 0,421665 atau dalam persen yaitu 42,1%. Nah, pada tabel di atas menunjukkan bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, MPF, dan sukuk sebesar 42,1%. Sementara sisanya yaitu 57,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian yang terakhir ada penjelasan dari uji T. Hasil uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel. Yang pertama ada H0. Jika nilai T statistik di bawah T tabel, maka H0 terima. Yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua ada HA, yaitu jika nilai T statistik di atas T tabel, maka HA diterima. Artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua berdasarkan probabilitas. Yang pertama H0, jika nilai probabilitas di atas 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas di bawah 0,05, maka HA atau H alternatif diterima, yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang terakhir ada uji T, masih dengan output sama. Yang pertama-tama kita akan mencari T tabel dengan tingkat alfa 5%, sementara DF yaitu N dikurang K masih sama yaitu 39. Sehingga dari data tersebut didapatkan nilai T tabel sebesar 2,02269. Kemudian untuk mencari T tabel kita tinggal klik saja tabel T. Kemudian kita cari 0,050. Selanjutnya DF-nya yaitu 39. Nah, ini dia saya sudah mendapatkan nilai dari T tabel yaitu 2,02269. Nah, di sini kita ada variabel size dengan nilai T statistik sebesar 5,24 sekian. Dari data tersebut, nilai T statistik size lebih besar dari T tabel yaitu 2,02269 dan nilai probabilitasnya yaitu 0,00 sekian lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan size dalam perusahaan ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Nilai koefisien regresi variabel size yaitu sebesar 0,067298 menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size akan menaikkan nilai variabel ISR sebesar 0,67298. Kemudian nilai T statistik ROA sebesar 0,653805 lebih kecil dari T tabel yaitu 2,02269 dan nilai probabilitasnya yaitu 0,5171 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel return on asset dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Kemudian nilai T statistik DAR yaitu sebesar 1,275604 lebih kecil dari 2,02269 dan nilai probabilitasnya yaitu 0,2096 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel debt to asset ratio dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Kemudian nilai T statistik NPF yaitu sebesar 226918 lebih besar dari T tabel yaitu 2,02269 dan nilai probabilitasnya yaitu 0,0318 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel non-performing financing dalam perusahaan ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Nilai koefisien regresi variabel NPF sebesar 1,806732
menggambarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Dengan demikian, kenaikan satu satuan variabel NPF akan menurunkan nilai variabel ISR sebesar negatif 1,806732. Yang terakhir ada nilai T statistik sukuk sebesar 0,349120 lebih kecil dari T tabel, yaitu 2,02269, dan nilai probabilitasnya yaitu 0,7289 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.